Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakih. Saya dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan sedikit mereview suatu buku atau membedah suatu buku yang telah saya baca. Dan ini juga sebenarnya merupakan video pertama saya untuk mereview suatu buku. Oleh karena itu, saya akan terlebih dahulu meminta maaf kepada teman-teman apabila hasil review saya tidak sesuai dengan pendapat teman-teman. Buku yang saya baca berjudul The World Until Yesterday. Penulis dari buku ini ialah Jared Diamond. Buku ini diterbitkan pertama kali pada bulan Juni tahun 2015 oleh penerbit Perpustakaan Populer Gramedia. Buku ini tergolong dalam kategori buku yang menceritakan sejarah, budaya, dan perbandingan masa lalu dan sekarang. Jared Diamond selaku penulis dari buku ini merupakan seorang sarjana dari Universitas Harvard pada tahun 1958 dan Universitas Cambridge pada tahun 1961. Pertama-tama saya akan mengeluarkan sedikit pendapat saya dulu. Sebenarnya sebelum saya membaca buku ini tuh, saya merasa bahwa masyarakat tradisional itu tidak memiliki hukum. Jadi yang saya tahu dari masyarakat tradisional itu sebelum membaca buku ini tuh seperti kayak mereka tuh hanya tahu berperang gitu. Mereka hanya tahu berburu. Dan ketika saya membaca buku ini, saya barulah mengerti bahwasanya masyarakat tradisional, ketika kita berbicara tentang masyarakat tradisional, kita tidak hanya berbicara tentang perang dan berburu. Dan juga memang ya, untuk membaca buku ini tuh saya merasa perlu kerja keras gitu untuk memahami isinya tuh. Apalagi saya tidak punya latar belakang keilmuan tentang antropologi. Jadi, tapi terlepas dari itu, teman-teman jangan berpikir untuk tidak membaca buku ini, karena sang penulis ya, Jared Diamond, membuat buku ini tuh menjadi bacaan bagi semua kalangan. Jadi bahasanya itu tidak terlalu teknis tentang keilmuan gitu, sehingga nggak perlu lagi googling untuk mencari istilah-istilah antropologi ataupun hukum untuk memahami isinya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam isi buku. Jadi buku ini tuh berisikan tentang cara-cara dari masyarakat tradisional, seperti cara mereka untuk bertahan hidup, seperti memburu, mencari makan, meramu obat, serta cara mereka menggunakan hukum yang ada di dalam mereka gitu. Selanjutnya kayak ada juga cara seperti atau kebiasaan seperti menghormati lansia, cara mereka untuk membesarkan anaknya seperti apa. Buku ini tuh membahas hal-hal seperti itu. Selain itu, buku ini juga membahas tentang perbandingan antara masyarakat tradisional dan juga masyarakat modern. Seperti perbandingan antara hukumnya, perbandingan antara cara membesarkan anak seperti apa antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional, cara-cara kita bertahan hidup, cara-cara kita mencari makan gitu. Buku ini dijelaskan semua cara antara perbandingan tradisional dan modern sekarang. Selanjutnya yaitu perbedaan antara masyarakat tradisional dan kita, masyarakat modern. Jadi banyak sekali perbedaan yang antara kita yang berada dalam kehidupan modern dan juga mereka yang masih berlandaskan kehidupan tradisional yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Perbedaan pertama merupakan dari segi cara mencari makan, seperti yang saya sebutkan tadi. Berbeda dengan kita masyarakat modern yang kita ketika lapar, kita bisa langsung pergi ke minimarket untuk membeli makanan atau pasar swalayan. Mereka masyarakat tradisional menggunakan cara berburu untuk mencari makan, untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dan yang kedua, dari segi cara membesarkan anak. Masyarakat tradisional cenderung membesarkan anak-anak mereka dengan menggunakan cara yaitu biarkan terjadi, atau dari bahasa Perancisnya itu laissez faire. Saya tidak bisa membacanya, mungkin salah gitu dalam pelafalannya karena saya tidak mengerti dalam bahasa Perancis, tapi dalam arti bahasa Indonesia itu artinya membiarkan terjadi, biarkan terjadi. Jadi mereka itu menganggap anak-anak kecil bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.
Dan ketika anak-anak kecil itu melakukan sesuatu, mereka tuh dibiarkan sesuka mereka saja gitu. Misalnya bila seorang anak bermain-main dekat api atau menggunakan senjata tajam, orang-orang dewasa atau orang-orang tua mereka itu nggak akan ikut campur dalam tindakan mereka. Jadi oleh karena itu tidak aneh lah gitu ketika kita melihat banyak sekali gitu orang dewasa di masyarakat mereka tuh memiliki bekas luka bakar atau bekas luka sayatan di tubuhnya, karena ini perilaku mereka sewaktu anak-anak itu seperti itu, tidak ada yang menjaganya, jadi dibiarkan saja. Nah, tentu saja ini sangat berbanding terbalik dengan kita masyarakat modern yang dimana kita selalu mengawasi pertumbuhan anak-anak serta menjauhkannya dari segala hal yang bisa menimbulkan bahaya terhadap anak. Selanjutnya, yang ketiga adalah adab terhadap orang lanjut usia. Di kehidupan masyarakat modern ini, lansia seringkali dianggap sudah tidak berguna oleh masyarakat, sehingga menyebabkan banyaknya lansia ditinggalkan di panti jompo dan hanya dijenguk sesekali oleh anak-anak mereka. Dari sini bisa dilihat bahwa kebanyakan orang di masyarakat modern kurang menghormati lansia. Berbeda dengan kita masyarakat modern, masyarakat tradisional sangat menghormati lansia. Ini bisa dilihat ketika mereka membiarkan lansia itu untuk menindas anak-anak mereka yang sudah dewasa, atau menguasai harta mereka, serta membuat aturan atau mencegah pemuda-pemuda untuk menikah di usia 40-an. Ya, walaupun begitu, tapi tetap ada juga ya beberapa masyarakat tradisional yang lebih tidak beradab gitu daripada kita masyarakat modern. Karena ada juga ya ketika mereka mempunyai lansia, mereka itu membiarkan mereka kelaparan atau bahkan sampai membunuh mereka. Yang keempat adalah hukum. Ketika seseorang melakukan pembunuhan disengaja ataupun tidak disengaja, yang akan dilakukan selanjutnya dalam masyarakat modern adalah melakukan tuntutan lalu menindaklanjutinya ke pengadilan dan memberikannya sanksi atas kejahatannya. Berbeda dengan di Papua Nugini, ketika seseorang melakukan pembunuhan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, mereka biasa menyelesaikannya dengan talk visit atau sorry money, yang berarti uang penyesalan. Nah, uang penyesalan ini biasanya digunakan untuk melakukan upacara kematian untuk korban yang meninggal. Lalu, apakah hukum di masyarakat tradisional itu lebih baik? Setelah saya membaca buku ini, bisa saya simpulkan bahwa ya tidak juga gitu. Hukum, entah itu hukum masyarakat tradisional ataupun hukum masyarakat modern, mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Selain itu, di buku ini juga dipaparkan bahwasanya banyak sekali masyarakat tradisional itu yang belum mengenal dunia luar gitu. Seperti di Papua Nugini, mereka itu baru ketika mereka pertama kali melihat orang Eropa, mereka itu ketakutan, bahkan sampai menyangka bahwa itu tuh roh-roh teman-teman mereka yang sudah mati dan kembali dari surga. Mereka itu mempercayai bahwasanya ketika seseorang meninggal, kulitnya akan menjadi putih. Nah, bisa dilihat ya di gambar bahwa mereka itu sangat ketakutan. Itu adalah potret pertama kali ketika mereka melihat orang-orang Eropa datang ke Papua Nugini. Setelah mungkin hanya sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.